Saudara jemaat Mamre khususnya yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah PA Mamre kita minggu ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Aku percaya. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kami boleh bersekutu dalam ibadah PA Mamre GBKP. Mari Bapa kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu yang kami dengar saat ini. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ayat Alkitab yang menjadi renungan firman Tuhan dari kitab Esra pasal 7 ayat 11 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Inilah salinan surat
yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra. Imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah, semesta, langit, dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau yang imannya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang sampai kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembangunannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, abdi Taurat Allah, ahli Taurat Allah, semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas.
Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak seperti upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Demikian jauh nas Alkitab yang kita renungkan dalam ibadah PA Mamre Kaum Bapa GBKP. Saudara yang dikasihi Tuhan, jabatan pemimpin adalah merupakan anugerah, merupakan kepercayaan dari Tuhan. Baik pemimpin yang tertinggi maupun pemimpin yang rendah, itu adalah suatu anugerah, kepercayaan dari Tuhan. Karenanya jabatan pemimpin itu sangat mulia, sangat mulia. Jika hal ini diabaikan atau dilupakan oleh seorang pemimpin karena ambisi kekuasaan, ya maka akibatnya membawa dampak yang besar untuk sebuah kehancuran. Pemimpin yang lupa, pemimpin yang tidak mengingat bahwa kekuasaan, kepemimpinan itu anugerah, tapi yang dia lihat adalah ambisi kekuasaan, maka rakyat yang ia pimpin akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, saudara, setiap pemimpin, ya, di setiap tataran manapun dalam hidup ini, rendah sampai yang tertinggi, seharusnya melayani masyarakat, melayani, mengayomi, serta ya menjauhkan dari rasa ketakutan, tetapi menciptakan kesejahteraan umatnya. Melayani masyarakat ya demi kemuliaan Tuhan. Ya, biasa disebut adalah istilah 3 ta. 3 ta yang membuat ya pemimpin, ya apakah itu yang pemimpin yang yang besar atau yang tinggi atau yang rendah. 3 ta itu yang kita dengar sering: harta, tahta, dan wanita, tentunya bagi pemimpin laki-laki. Ya. Harta, tahta, dan wanita atau ya pria. Raja Artasasta adalah raja Persia
yang berkuasa sekitar tahun 450-an, 457 before Christ. Dan Allah menggerakkan, mengubahkan hati Artasastra untuk memberikan kesempatan kepada Imam Ezra, Imam Allah, memberikan kepercayaan untuk memimpin satu rombongan, satu kelompok besar juga yang akan membangun kembali bait Allah yang sudah hancur di Yerusalem. Itu pada pasal Ezra 6 ayat 11 dan 12. Tuhan menggerakkan hati Raja Artasastra dan dia menyuruh, memberikan kepercayaan kepada Ezra untuk membangun bait Allah yang sudah hancur di Yerusalem. Dan itu adalah suatu kerinduan. Artinya selama ini Ezra dan bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan, secara pribadi Ezra sangat rindu untuk bisa dia membangun kembali bait Allah. Dan ini diberikan kesempatan oleh Raja Persia Artasastra. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Artasastra sangat mempercayai Ezra. Dan Ezra juga tidak mengecewakan, tetap menghargai kepercayaan yang diberikan Raja Artasastra dengan dukungan sepenuhnya. Itu yang kita baca tadi. Dukungan material, dukungan perlindungan, pengawasan dari pihak pemerintahan, dari Artasastra. Perak, emas, segala kebutuhan untuk pembangunan itu diberikan. Bahkan diberikan kesempatan kepada Ezra untuk memimpin, untuk meminta kepada kepala-kepala daerah, gubernur, bupati atau apa di sekitar untuk memberikan dukungan material, bantuan. Tidak hanya itu, tapi Artasastra memberikan kesempatan, wewenang kepada Ezra untuk memilih hakim-hakim dan pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing. Sehingga kepercayaan Artasastra ini luar biasa, sehingga Ezra itu sebagai imam, akhirnya dia berperan, dialah sebagai pemimpin dalam arti iman, dalam arti kepercayaan atau pemimpin secara rohani, tapi juga dia pemimpin secara bangsa, secara pemerintahan pada saat itu. Luar biasa cara Tuhan untuk menolong umatnya. Dia pemimpin agama, tapi dia juga pemimpin bangsa. Pelimpahan wewenang sepenuhnya diberikan kepada Ezra. Jadi Ezra adalah tokoh agama yang terkenal, yang baik, yang penuh kasih, tokoh bangsa yang bersih. Tidak ada cacat, tidak ada neko-neko, tidak macam-macam. Dia jujur. Ezra adalah seorang pemimpin teladan yang sejati, yang bersih dari ambisi kekuasaan, bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi. Saudara, sedikit latar belakang konteks ini. Situasi yang dihadapi pada saat zaman Ezra ini sangat berat sebenarnya. Secara politik, bangsa Israel sedang dijajah. Secara spiritual, bangsa Israel sedang dalam kekeringan rohani. Secara fisik,
bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Dari sisi manapun tidak ada yang memberikan harapan atau memberikan kebahagiaan. Lahir batin, jasmani, rohani bangsa Israel saat zaman Ezra ini sangat tertekan. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan akibat pemberontakan dosa bangsa ini, maka Tuhan mengizinkan untuk dibuang dalam pembuangan. Karena itu adalah tanda ketidaksetiaan bangsa Israel. Saudara, jadi keberhasilan pekerjaan Ezra sebagai pemimpin rohani dan pemimpin bangsa terletak pada campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu pada Ezra 7 tadi, sebelum pembacaan ayat 11 tadi. Ezra 7 ayat 6, 9, dan 28. Ya, dan Allah mau campur tangan dalam tanggung jawab yang besar yang Ezra emban, karena Ezra mencintai firman Allah. Di mana Ezra berusaha menghidupi firman Allah dan mengerjakannya, serta mengajarkan, memberitahukan firman Allah itu kepada bangsa Israel. Ini yang pertama. Ini alasan mengapa Allah mau menolong, mengapa Allah mau campur tangan dalam pembangunan bait Allah yang dipimpin oleh Ezra ini. Yang kedua, Ezra memiliki hati yang benar, hati yang tulus untuk melayani untuk Allah, untuk bangsa Israel. Walaupun untuk berangkat ke Yerusalem itu sangat besar risikonya. Kalau menurut catatan sejarah, Ezra berangkat menuju Yerusalem itu melalui perjalanan kaki selama 5-6 bulan dengan rombongannya. Itu sangat melelahkan, sangat banyak tantangan, ancaman, bahaya yang mereka hadapi. Tapi karena memiliki hati yang besar dan kerinduan untuk membangun kembali umatnya, bangsa Israel, melalui bait Allah yang telah hancur, Ezra dengan semangat, dengan penuh keyakinan, dengan segala risiko. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik dari pengalaman dari peristiwa ini? Ajakan kepada kita, mari kita belajar seperti Ezra. Belajar mengandalkan atau bersandar kepada kekuatan campur tangan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mencintai firman-Nya dan memiliki hati untuk melayani Tuhan. Ada kerinduan, seperti tadi dikatakan, dia sangat rindu selama ini untuk bisa membangun bait Allah. Pada bulan Desember ini kita menyelenggarakan, mengikuti pilkada serentak. Menurut data yang kita dengar ada 270 kabupaten dan kota dari 9 provinsi yang direncanakan pada bulan Desember nanti, berkaitan dengan firman Tuhan yang menjadi renungan PA kita. Kita diajak dalam sebuah tema, kita memilih pemimpin berdasarkan takut akan Tuhan. Artinya saudara, bahwa baik yang akan kita pilih, kriteria utama adalah dia yang takut akan Tuhan. Ezra adalah gambaran pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan tidak hanya yang dipilih, tapi kita yang memilih juga
harus memilih dengan takut akan Tuhan. Artinya saudara, kita jangan mau dirayu, kita jangan mau diajak masuk ke dalam politik transaksional. Ya, kita dibayar, suara kita dibeli, seberapapun itu namanya kita sudah menjual diri kita. Ya, money politik itu suatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Iman Kristen sangat menentang itu. Ya, kita harus memilih secara bertanggung jawab sesuai dengan penghayatan dan pergumulan doa kita. Dan sama tidak baiknya kalau kita sebagai kaum bapa, sebagai orang Kristen, ya kita bersikap apatis, tidak mau tahu. Ada ungkapan yang sering kita dengar, siapapun terpilih jadi wali kota, jadi bupati, sama saja bagi saya. Kalau kita tidak ke ladang, kalau kita tidak bekerja keras, mengeluarkan keringat, tidak ada artinya apa-apa. Itu ungkapan yang kita menyatakan bahwa kita tidak bertanggung jawab. Ada daerah pemilihan yang hanya memilih 40%, umpamanya 50%. Itu berarti separuh tidak memilih. Ya, daerah itu bagaimanapun pasti ada orang Kristen. Berarti yang tidak memilih itu termasuk orang Kristen juga, kaum bapa juga, mamre juga. Saudara, Tuhan meminta kita harus memberi hak, kewajiban kita. Memberi suara itu juga bagian dari iman. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur. Kita memberikan persembahan kita sambil menyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur lewat persembahan kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas ucapan syukur yang kami berikan pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa khusus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, khususnya Mamre GBKP, kaum Bapa GBKP, bahkan semua kami orang yang percaya kepadamu. Pada saat ini Bapa, kami mau memohon, biarlah kami sebagai warga negara ikut bertanggung jawab di dalam rencana pilkada serentak yang akan dilakukan bersama-sama pada bulan Desember nanti. Sebagai orang percaya, sebagai kaum Bapa Mamre, biarlah kami benar-benar seperti Ezra. Kami yang dipilih benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Dan kami yang memilih, kami juga memilih memberikan hak suara kami dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami tidak dapat dibeli, sehingga kami tidak terjerumus dalam politik transaksional dengan money politik, dengan memberikan iming-iming untuk memilih seseorang yang kami tidak kenal. Bapa, biarlah semua orang percaya, kaum Bapa Mamre GBKP, nantinya ikut aktif, tidak golongan putih, tapi benar-benar bertanggung jawab, memberikan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Karena memberikan hak suara adalah juga kepercayaan dan juga adalah pemberian Tuhan yang harus kami hargai. Sehingga memberikan suara kami itu adalah ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati gerejamu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.